Yes. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Bu Vera. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Bu ya. Ya. Nah di sini saya akan melakukan praobservasi dalam rangka supervisi akademik untuk proses pembelajaran yang akan Bunda lakukan. Gitu ya Bunda. Sebelumnya Bu Indah ini adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 1 sampai kelas 6. Baik Bunda, di sini saya akan memberikan informasi mengenai tujuan supervisi yang akan saya lakukan di sini. Yang pertama, saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bunda lakukan di kelas. Kemudian untuk mengetahui dan mengevaluasi nanti ketika proses pembelajaran yang akan Bunda lakukan di kelas, dan juga sebagai persiapan awal sebelum Bunda melakukan proses pembelajaran di kelas, agar nantinya Bunda itu lebih siap, lebih semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga nanti anak-anak dapat menerima ilmu yang Bu Indah berikan dengan baik. Itu ya Bunda. Nah, jadi Bu Indah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum melaksanakan observasi di kelas. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Bu Indah lakukan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Jadi insya Allah nanti saya mau menyampaikan materi PAI tentang iman kepada Nabi dan Rasul Bu Vera. Untuk tujuan pembelajarannya, saya ingin siswa memahami makna iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, yang kedua, siswa memahami sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Dan selanjutnya yang ketiga, saya ingin siswa mampu mengaplikasikan sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu tujuan. Baik, berarti tujuan pembelajarannya tadi ada 3 ya Bunda. Yang pertama, mampu mengartikan iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian memahami sifat wajib mustahil bagi Nabi dan Rasul, dan juga dapat mengaplikasikan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali Bu Indah tujuan pembelajarannya. Baik, untuk selanjutnya, area pengembangan yang ingin Bu Indah capai nanti dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Jadi di sini pada pembelajaran hari ini nanti saya mau mengembangkan untuk area penanaman profil pelajar Pancasila, terutama pada aspek dimensi mandiri, kemudian gotong royong, kreatif dan bernalarkis. Karena di sini nanti saya menggunakan metode PJBL, mereka akan membuat sebuah proyek yaitu poster. Di situ saya ingin mengembangkan kreativitas anak-anak peserta mereka. Bagus sekali Bunda. Untuk strategi yang dipersiapkan dari Bunda sendiri itu seperti apa ya Bunda? Mungkin dari model, metode, ataupun media. Iya. Untuk strateginya tadi saya menggunakan metode diskusi, kemudian modelnya PJBL, dan untuk apa tadi Bu Vera? Medianya saya menggunakan paparan, PPT, kemudian ada video pembelajaran juga. Jadi di sini saya menekankan aspek diferensiasi pembelajaran Bu Vera karena berbagai macam karakter anak dan kemampuan anak di kelas. Jadi di sini Bu Indah ingin mencoba mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bunda, dengan model PJBL, metode diskusi, dan sekali. Kemudian medianya dengan PowerPoint. Seperti itu ya Bunda. Iya. Kemudian untuk asesmen mungkin apa yang Bunda gunakan? Untuk asesmen saya menggunakan asesmen formatif berupa soal yang akan saya berikan secara individu dan juga ada LKPD secara berkelompok. Karena setelah diskusi nanti akan ada LKPD yang dikerjakan anak-anak secara berkelompok seperti itu. Untuk waktu pembelajarannya sendiri Bunda, mau Bunda laksanakan kapan? Untuk waktunya saya laksanakan nanti Bu Vera mulai pukul 9 dan alokasinya 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Berarti langsung hari ini ya Bu ya, hari Jumat jam 9 untuk alokasinya 2 kali 30 menit.
Jadi 1 kali pertemuan dulu. Nah, Bu, ini beberapa pertanyaan sudah saya tanyakan pada Winda. Kemudian di akhir dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Winda ungkapkan dari hasil percakapan kita, atau yang merasa didapatkan dari hasil percakapan kita itu seperti apa, Bu? Ya, dari percakapan ini tadi ya, saya merasa lebih tertantang lagi nih Bu Vera untuk bisa mengajar sesuai modul ajar yang telah saya buat dan strategi-strategi yang benar sesuai modul yang saya kerjakan. Jadi Bunda merasa lebih semangat, lebih Betul sekali. melaksanakan sesuai dengan yang Rencana. Ibu kerjakan rencananya modul pembelajaran itu. Baik Winda, saya kira cukup untuk percakapan observasi kita kali ini. Nanti setelah ini saya akan mengikuti panjenengan, menemani panjenengan dalam proses pembelajaran. Saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Winda laksanakan. Kemudian nanti di akhir setelah observasi ataupun di lain waktu, nanti kita akan melaksanakan pasca observasi Winda dengan pengajar praktik dari saya. Itu ya Winda. Ya. Semoga dari percakapan kita hari ini dapat membantu Winda lebih semangat lagi, lebih menginspirasi lagi untuk kedepannya dan lebih baik dan menginspirasi murid-murid juga. Iya, saya juga terima kasih. Gitu ya Winda percakapan kita hari ini. Saya terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semuanya sehat? Semuanya baik-baik saja? Sehat adalah nikmat Allah. Kita syukuri dengan membaca apa anak-anak? Pintar sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya Bu Indah mau tanya nih, siapa sih hari ini nggak masuk? Oh, udah ada. Sebelum kita mulai belajar, kita perhatikan ya anak-anak yang masih belum tertib duduknya, yuk rapikan duduknya. Yang masih makan, ayo ingat peraturan kita apa ketika belajar? Pintar, tidak boleh makan. Kita berdoa. Berdoa mulai. Anak kita sudah berdoa. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah kita biasa membaca Al-Quran. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca satu surat pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di sini kita sudah membaca. Semoga dengan membaca Al-Quran tadi hati kita menjadi apa? Senang, tentram. Oke, kalau kalian senang, apa sih? Winda pengen tahu apa sih yang kalian rasakan hari ini. Winda punya 2 emoji. Silahkan anak-anak pilih ya. Emoji apa perasaan kalian hari ini tuh seperti apa sih? Winda pengen tahu. Kita angkat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Tuh, tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Masih ingat jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? Ada berapa? Pintar Anwar, 25. Nah, di antara 25 Nabi dan Rasul ini ternyata ada yang istimewa loh. Ada yang mereka itu di antara 25 itu ada yang istimewa, yaitu ada 5. Ada yang tahu 5 itu julukannya apa? Ulul azmi, pintar.
Mereka disebut Rasul Ulul Azmi. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa mereka disebut Ulul Azmi? Karena apa? Bagus sekali, karena kesabaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul Ulul Azmi. Ya, sifatnya apa saja dan kita harus ya. Coba kalian lihat gambar berikut. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ayo, ini gambar apa? Bila tanya dulu, ini gambar apa? Kapal besar. Ada yang ingat ini mukjizatnya siapa? Pinter Alfian, Nabi Nuh. Apa? Mim. N untuk Nuh. Pinter. I untuk M untuk I untuk Isa. M terakhir untuk baik. Nah, kalau sudah kalian lihat gambar tadi, Bu Indah, kemarin kita sudah bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompoknya Jafar sama kelompoknya Mas Akbar sama Mas Umar. Kelompok 3 Putri dan Dinda serta Janitra. Kelompok 4 Pokoknya perhatikan, Bu Indah ada soal APD ini dikerjakan per kelompok setelah melihat video yang Bu Indah tampilkan. Silakan ditulis nama kelompoknya. Sudah? Oke, siap? Siap? Silahkan disimak video berikut. No, sudahlah, berhenti bicara. Itu salah satu Rasul apa yang mempunyai gelar Ulul Azmi. Pintar. Kenapa Nabi Nuh diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Kenapa, Anwar? Karena kesabarannya luar biasa. Ulul Azmi. Nah, ini kemudian ada tugas per kelompok ya. Ini nanti kalian harus membuat poster Ulul Azmi. Caranya bagaimana? Halo. Hai. Nanti per kelompok akan mendapatkan 1 lembar kerangka poster. Kemudian kalian penuhi, misalkan di sini ada tulisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Anwar, silakan dikerjakan posternya. Kemudian kelompoknya Mbak Janitra, Bu Putri, silakan dikerjakan poster.
Baik anak-anak, kalau sudah nanti silahkan dibaca posternya di depan secara berkelompok. Untuk menunggu kelompok 3 sambil menunggu mereka boleh dibaca-baca dulu. Nanti bagaimana? Sudah dibuat posternya? Tarik nafas dulu. Keluarkan pelan-pelan. Sudah, nanti wajib ke depan yang saya panggil, baik dari kelompok yang paling cepat. Kalau kita dari nama Rasulul Azmi kan mim berarti N dulu. Nabi Nuh, siapa yang bagian Nabi Nuh? Nabi Nuh. Ya, maju. Kelompoknya Mas Rafa akan mempresentasikan hasil posternya tentang Nabi Nuh alaihi salam. Baik, anak-anak duduk rapi. Rapi di sini sebelah sini. Dirinya Mas Rafa di sebelah sana. Oke, teman kita akan mempresentasikan hasil posternya tentang Nabi. Silakan. Kita harus menghargai teman yang di depan, perhatikan. Kemudian jika ada yang ditanyakan, kalian boleh bertanya pada mereka. Nabi Nuh alaihi salam. Malaikat Nuh dan Ya, lanjut cerita kesabarannya seperti apa dibaca? Halo, anak-anak dengar nggak? Ya, lebih keras apa? dari kaumnya bahkan anaknya sendiri yang tidak mempercayai ajaran yang dibawa ayahnya. Ajaran lebih dari 300 orang. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya tentang Nabi Nuh? Ya, itu adalah hasil dari posternya Mas Rafa dan Mas Alfian, bahwa jadi kisah kesabarannya itu adalah Nabi Nuh sangat sabar menghadapi hinaan dari kaumnya, bahkan anaknya sendiri yang bernama siapa? Yang bernama Kanan tidak mempercayai ayahnya, bahkan tidak mau beriman, sehingga akhir hidupnya Kanan seperti apa? Dibaca yang kesabarannya. Jadi bagaimana cerita kesabaran Nabi Muhammad itu? Silakan dijawab. Jadi Nabi Muhammad itu anak-anak sejak kecil sudah yatim piatu. Sifat Nabi Musa Nabi Musa salam. Silakan dibaca posternya. Bagaimana kisah kesabaran Nabi Musa? Dibaca Dinda. Cerita kesabaran Nabi Musa. Nabi dia dibakar oleh raja siapa, Mas? Raja Namrud. Dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa kok Nabi Ibrahim dibakar api oleh Raja Namrud? Karena semua berhala yang ada. Ya, pintar sekali, karena menghancurkan berhala milik Raja Namrud. Ada yang bertanya tentang Nabi Ibrahim? Iya, Mas Rafa. Oh, julukannya, gelarnya Nabi Ibrahim itu apa?
Baik anak-anak, tepuk tangan buat kita semua. Hari ini posternya sudah jadi. Nanti kita tempel di kelas untuk membuat salah satu lingkungan kayak teks di kelas kita biar nanti sering dibaca kalian. Nah, yang terakhir sebelum Bu Indah tutup, kita sholawatan bareng ya tentang sifatnya Nabi dan Rasul. Masih ingat? Yuk. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Artinya jujur, amanah, dapat dipercaya. Kami menyampaikan, hormat artinya cerdas. Kisi artinya dusta, khianat tidak dipercaya. Iman menyembunyikan, berada artinya bodoh. Jadi sifat wajib bagi Rasul tadi harus kita apakan? Kalau Dani pintar, contohnya yang pertama jujur, kita harus pintarkan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Dapat dipercaya. Kalau ada teman yang cerita sesuatu ke kalian, dia tak bilangin, jangan bilangkan ke yang itu ya. Kamu harus bisa dipercaya. Atau betul pintar Mas Surya menyampaikan kalau ada orang tua wali murid titip ya, ini uangnya Rafa, ini kasihkan ke Rafa. Kita harus menyampaikan ya, menyampaikan amanah tersebut. Kemudian cerdas. Bagaimana sih biar cerdas dan pintar caranya? Belajar. Kemudian apa lagi? Menyampaikan tadi yang menyampaikan amanah. Kalau kalian dititipin amanah ke seseorang harus bisa paham? Oke, belajar hari ini cukup sekian. Mari kita baca kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini waktunya agak kurang ya, Bu ada tugas nanti dikerjakan di rumah ya. Boleh di rumah dibawa pulang dulu, besok dikumpulkan. Dah. Ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Semoga yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Luciana, DGB Angkatan 9 Kabupaten Magetan. Saya dari SDN Ujung Bulu. Di sini saya akan melakukan pasca observasi dengan Ibu Indah sebagai guru agama dan ditunggu oleh Ibu Reni sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Reni. Assalamualaikum Bu Indah. Ya Ibu, di sini saya izin akan melakukan pasca observasi dengan Ibu Indah selaku saya observasi. Bu Indah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya, baik Bu Indah, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi terkait observasi yang telah saya lakukan kemarin pada Bu Indah. Di sini ada sedikit atau beberapa pertanyaan untuk Bu Indah. Yang pertama,
Bagaimana perasaan Bu Indah setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Perasaan saya alhamdulillah ada senang, ada agak kurang senangnya. Iya. Saya itu senangnya anak-anak itu mereka semua aktif sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran yang saya tuliskan di notif saya itu alhamdulillah tercapai. Namun ada beberapa yang membuat saya harus refleksi lagi. Dalam pembelajaran itu anak-anak itu terlihat monoton. Ya, jadi apa gimana ya? Semangatnya itu kayak ada yang kurang. Iya. Jadi perasaan kemarin senang dan sedih ya Bu ya, ada senangnya dan sedihnya ya. Baik, mungkin Bu Indah bisa menceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang telah dilaksanakan pada proses pembelajaran kemarin. Ya, sesuai pasca observasi yang kita lakukan kemarin, kira bahwa di dalam pembelajaran yang saya lakukan itu saya menemukan area untuk P5-nya, yaitu dimensi mandiri, kemudian gotong royong, kreativitas mereka yang terbukti dengan membuat poster Ulul Azmi, poster Rasul Ulul Azmi, dan mereka telah menyelesaikan ini. Alhamdulillah di situ saya bisa melihat karakter anak di mana mereka bisa bergotong royong, kemudian mereka juga mandiri, kreatifnya juga terasa. Jadi aspek pengembangan yang dilakukan kemarin itu mengenai P5 ya Bu, tentang gotong royong, dimensi mandiri. Jadi anak-anak menuangkannya dalam kegiatan membuat poster itu ya Bu. Oke, kemudian untuk tahapan proses pembelajarannya mungkin bisa diceritakan kembali Bu. Untuk tahapan prosesnya, alhamdulillah saya sudah sesuai modul yang saya buat. Ada pembukaan, ada inti, ada penutup, dan semuanya alhamdulillah sudah saya laksanakan. Kemudian ada beberapa catatan yang saya simpan, yaitu ada beberapa anak yang mungkin kurang aktif dalam mengikuti pembuatan poster. Jadi tugas itu hanya tertulis di beberapa siswa saja. Jadi untuk mengaktifkan anak-anak ini saya perlu memantau kembali atau saya keliling untuk memberikan semangat siswa-siswa itu untuk terus bekerja sama dan berkontribusi dalam membuat poster. Jadi untuk tahapannya sudah sesuai dengan modul belajar yang telah direncanakan ya Bu ya. Baik, tadi Ibu juga sudah mengatakan bahwa ada hal-hal yang menjadi kendala gitu ya Bu ya, yaitu siswa kurang aktif dalam pembuatan poster. Ada lagi mungkin Bu kendala lainnya? Apa Saat lainnya? presentasi Ya. saat presentasi itu saya melihat siswa itu kurang berani berekspresi ketika di depan. Jadi ketika disuruh membacakan hasil diskusinya, hasil pembuatan yang dituangkan dalam poster itu, anak-anak itu cenderung lempar tanggung jawab jadi mereka itu kurang berani berekspresi. Maka menurut saya sebagai guru harus sering-sering nih mengajak anak-anak berani berpresentasi di depan, menunjukkan karakternya dalam negeri. Jadi kurangnya keberanian anak ya Bu. Mungkin dalam membuat tugasnya seperti itu, dalam kelompoknya mungkin Bu Indah sudah mengajar. Saya sudah dalam membuat kelompok itu sudah saya bagi, sudah saya kelompokkan anak-anak yang cenderung aktif. Saya bagikan dengan beberapa anak yang kurang aktif. Harapan saya di situ mereka bisa berkolaborasi, yang belum aktif itu bisa terpancing lagi untuk ikut aktif seperti itu. Namun memang perlu butuh latihan mereka dalam menyampaikan pendapat di depan kelas. Menurut Indah, kenapa ya hal itu bisa terjadi? Mungkin dari yang Ibu katakan tadi, anak kurang aktif, terus anak kurang berani. Menurut pandangan Indah sendiri, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin memang percaya diri anak itu tadi. Kita perlu lagi menggali motivasi diri mereka. Kemudian untuk berani mengeluarkan pendapat dan menampilkan sesuatu itu
latihan. Mungkin dari proses dalam pembelajaran berikutnya itu mungkin saya harus lebih menjadikan sesuatu itu akar utama dalam pembelajaran, sehingga mereka lebih aktif lagi berpendapat dan menyampaikan pendapatnya di depan umum, di depan teman-temannya, seperti itu. Ya, jadi termasuk rencana kedepannya Bunda ya Bu ya, sebagai solusi agar anak yang kurang aktif, anak yang kurang berani tadi biar lebih aktif, biar lebih berani itu ya Bunda. Kira-kira Bunda kapan ya akan melakukan perubahan solusi-solusi yang tadi Bunda sampaikan tadi? Tentunya setelah saya dari Vera memberikan waktu dan menemani saya, menemani refleksi saya, dan tentunya setelah itu saya akan belajar menjadi guru yang lebih aktif mengajak siswa saya dan memberikan pembelajaran yang beserta dengan segera soal pembelajaran itu. Sejak kemarin insya Allah belajar saya akan mencoba pembelajaran di pusat hampir sehingga mereka akan terbiasa untuk mengekspresikan diri dan menemukan pembelajaran yang sendiri. Baik, jadi untuk kedepannya itu akan segera melaksanakan solusi-solusi yang telah disampaikan tadi Bunda. Semoga nanti kedepannya Bunda lancar dalam segala proses pembelajaran, dalam menerapkan apa yang menjadi keinginan Bunda ya. Semoga anak-anak juga tergerak hatinya ya untuk lebih aktif, lebih semangat begitu. Nanti kita atau ibu bisa sharing dengan teman-temannya mungkin seperti itu ya Bu. Baik, mungkin itu ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bunda atas percakapan kita hari ini. Mungkin Ibu ini satu belajar praktik dari saya bisa menunjukkan balik atas jalannya observasi dari pra, observasi dan pasca yang sudah saya lakukan Bu. Alhamdulillah, kalau saya lihat sampai saat pas observasi ini semuanya sudah dilaksanakan dengan maksimal dan sepertinya benar-benar sudah bisa menguasai materi yang ada. Intinya adalah kita belajar untuk memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali potensi dari seorang pelajar. Jadi saya rasa Bunda sudah luar biasa sekali, kemudian bisa menggali coaching sendiri, merasa enjoy untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi semua unek-unek yang ingin disampaikan betul-betul disampaikan, dan yang paling utama ada sesuatu hal yang dirasakan itu bisa ditemukan sendiri oleh coach itu sendiri. Jadi kita sebagai coach itu tidak menggurui, tapi coach sendiri yang sudah berprestasi. Terima kasih daripada saya, dan terima kasih kepada Bunda sudah bekerja sama dengan saya, dan juga kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan kita pada hari ini dari rangkaian pra, observasi dan pasca. Mungkin nanti kedepannya kita sama-sama belajar menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik lagi, begitu ya Bunda, Bu Reni. Baik, itulah tadi rangkaian kegiatan yang saya lakukan kepada coaching saya yang didampingi